Shalom saudara, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita, kasih Bapa kepadaku. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menikmati kasih Bapa kepada kita? Artinya ada hubungan kita sebagai anak-anaknya dan dia sebagai Bapa kita. Mari kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara yang kekasih, kalau kita dikatakan anaknya, artinya Allah begitu sangat mengasihi kita. Allah sangat memperdulikan kita. Dan kalau anak, saudara, ada dua hal yang dialami. Kalau kita diakui sebagai anak, kita dianggap sebagai anak, bahkan kita dijadikan anak Allah, maka ada dua hal Bapa kita akan melakukannya. Yang pertama adalah, saudaraku, bahwa dia peduli terhadap anaknya. Sebagai seorang Bapa di surga, dia peduli kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Sebab itu kalau dia peduli, saudara jangan pernah takut. Kasih Bapa kepada saudara dan saya dahsyat, luar biasa. Apa yang kau alami hari-hari ini? Beban-beban apa yang kau sedang hadapi, saudara? Apa yang saudara takutkan, saudara? Kalau kasih Bapa ada kepadaku, kepada saudara dan saya, maka dia peduli kepadamu. Kalau dia peduli, Mazmur 111 ayat yang kelima berkata, bahwa engkau akan diberikan rezeki, bahkan dikenyangkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kelaparan. Akan ada selalu cara Tuhan untuk memberkati hidupmu, untuk selalu memelihara saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan, dia tidak pernah kekurangan. Dia adalah Allah sumber segala sesuatunya. Saudara percayalah bahwa dia dahsyat di tengah-tengah kita. Kepedulian Tuhan, apalagi saudara, ketika engkau menjadi anaknya, dia peduli. Pedulinya dengan cara seperti apa? Mari kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 105 ayat 41. Dikatakan demikian, saudaraku, dibukanya gunung batu memancarkan air. Saudara, gunung batu nggak akan pernah mungkin ada air. Tetapi kalau Tuhan yang peduli kepada saudara sebagai anaknya, maka kasih Bapa akan dinyatakan kepadamu. Waktu engkau sedang dalam keadaan membutuhkan sesuatu, Tuhan tidak terlalu sulit untuk membuka jalan. Hal-hal yang tidak mungkin seperti bukit batu, saudara, bisa mengeluarkan air. Itu namanya keajaiban, itu namanya mujizat. Pada waktu engkau terus mengandalkan Tuhan, pada waktu engkau terus selalu hidup di dalam Tuhan, maka engkau akan melihat kasih Bapa sungguh dahsyat buat saudara dan saya. Artinya apa? Bukit batu, gunung batu akan memancarkan air. Saudara, sesuatu hal yang luar biasa. Engkau akan dipelihara dengan kedahsyatan, keajaiban Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat memberkati saudara dan saya. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah, saudaraku, pesimis dengan Tuhan. Tetaplah optimis, tetaplah percaya. Ketika engkau menjadi anaknya Tuhan, maka engkau dipedulikan oleh Tuhan. Ketika dia jadi Bapa yang baik, maka kasih Bapa akan mengalir kepadamu. Yang kedua, bagaimana kalau kita mengalami kasih Bapa? Ketika dia menjadi Bapa kita, engkau menjadi anaknya, adalah engkau akan dirawat, dijagai oleh Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara, di dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, tidak dibiarkannya kaki kita goyah dan dijaganya dengan tidak terlelap. Saudara, pada waktu engkau menjadi anaknya, kasih Bapa mengalir kepada saudara dan saya. Saudara lihat ayat ini dikatakan, tidak dibiarkan kakimu goyah. Hari-hari ini mungkin engkau tidak kuat lagi berjalan karena terlalu banyak pintu-pintu tertutup. Terlalu banyak tantangan yang berat-berat. Tapi saya mau kasih tahu, kabar baiknya adalah Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dan dia tidak akan biarkan engkau goyah. Dia tidak biarkan engkau dalam keadaan dipermalukan dan kalah. Kenapa? Karena Tuhan yang selalu membuat engkau berjalan di dalam kemenangan. Dia penjagamu, tidak akan pernah terlelap. Artinya dia melihat kejadian-kejadian, dia memberikan jalan keluar. Dan dia sanggup menolong setiap kita semua. Sebab itu, saudara belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari perhatikan di dalam Mazmur pasal 132 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata bahwa saudara, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, dan orang-orang miskin akan dikenyangkan dengan roti. Saudara bayangkan itu, ketika kita punya perbekalan, saudara, Tuhan yang mengisi, Tuhan yang memberkati, itu tidak akan pernah habis. Seperti seorang janda di dalam Alkitab yang, saudaraku, kata firman Tuhan, yang dalam keadaan minyaknya tidak pernah habis dan tepung tidak akan pernah berkurang. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati perbekalannya. Saya percaya apapun perbekalanmu, usaha, bisnis, pelayanan, keberadaan saudara dan saya hari ini, pemulihan terjadi. Tuhan akan memberkati semua dengan cara Tuhan yang hebat. Dikenyangkannya orang-orang miskin dengan roti. Saudara, kalau roti daripada Tuhan, saudara, engkau akan melihat dari keajaiban kepada keajaiban, dari kedahsyatan kepada kedahsyatan, dari segala cara Tuhan yang hebat, engkau akan nikmati sepanjang harimu sampai selama-lamanya. Diberkati
diberkati Tuhan. Saudara yang selalu mau mengalami kasih Bapa. Amin.